Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat semuanya, segala aktivitasnya lancar ya, dan tetap diberikan kesehatan ya teman-temannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah di siang hari ini teman-teman di tengah kesibukan beliau yang luar biasa padat ya, beliau hadir ini di studio podcast Las Harfa. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa narasumber Faiz di siang hari ini yang insya Allah ini dapat menginspirasi kita semua yang nanti akan menyaksikan tayangan ini. Beliau adalah Kang RG Kedung Kaban, atau biasa kalau Faiz menyebutnya Kang Igun. Assalamualaikum Kang Igun. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Beliau adalah direktur dari CV Rolling Action teman-teman, atau PH ya. Kemudian juga pegiat sineas muda di Provinsi Banten. Insya Allah selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama dengan Kang Igun akan membahas tentang peluang dan tantangan sineas muda di Banten. Sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua follow ya di semua sosial medianya Las Harfa, di Instagram, di Twitter, di Facebook, di TikTok, dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Las Harfa. Langsung nih Faiz mau tanya-tanya nih. Kang Igun terima kasih nih sebelumnya sama-sama. Sudah hadir di Las Harfa. Mungkin bisa disapa-sapa dulu nih Kang Igun. Halo yang penonton channel Las Harfa ya. Nah, terima kasih nih udah diundang sama Kang Faiz ke sini untuk ngobrol-ngobrol santai lah kayak gitu. Siap, Kang Igun, kalau kita berbicara soal film, Indonesia ini menjadi salah satu market yang cukup potensial, cukup besar gitu kan. Bagaimana kalau kita melihat bagaimana jumlah penontonnya, apalagi kalau jenis film-film tertentu gitu kan, ini sampai jutaan gitu. Tapi belakangan Faiz mulai agak kagum juga nih, mulai pride dengan film-film yang dilahirkan oleh Indonesia. Artinya selalu bisa kejar-kejaran tuh dengan film-film produksi dari luar negeri gitu ya teman-teman. Kalau Kang Igun sendiri, kalau kita mengerucut lagi ke Banten atau ke Kota Serang, potensi teman-teman muda di Serang dalam membuat film itu seperti apa sih Kang Igun? Sebetulnya gini loh, kalau bicara potensi ya sejak dahulu pun potensi di dunia kreatif itu cukup baik. Apalagi saat ini gitu, di mana media sosial atau YouTube ya itu juga menjadi media yang sangat mudah kita masuki. Saya pikir itu peluang gitu. Jadi berbicara film ya secara luas gitu ya, itu kan mencakup banyak hal. Artinya bahwa bukan semata kita bikin film layar lebar, tapi bikin film-film pendek aja juga. Kalau kemudian ceritanya lucu, unik, kemudian viral, itu juga bisa menghasilkan uang yang nggak sedikit gitu. Jadi kalau berbicara peluang untuk Banten, sebetulnya kalau di dunia di zaman sekarang, di era sekarang ini sudah tidak lagi berbicara Banten atau Serang, tapi lingkupnya udah skalanya ya secara gitu, secara global ya, siap. gitu. Jadi memang potensinya semuanya memiliki peluang yang sama untuk sama-sama berhasil. Ini teman-teman, kalau ngomongin soal film, Kang Igun kemarin baru saja merilis film yang cukup viral juga ini kalau Faiz melihat terutama di Banten ya, bagaimana ada dua film yaitu Yuni dan juga Balada Si Roy ya Kang Igun, dan ini menjadi bagian tim ya Kang Igun ya. Ya, saya kalau di Yuni memang terlibat untuk produksi ya, dan kemudian juga menangani casting. Kalau di Balada Si Roy hanya terlibat bantu-bantu casting gitu dari pemain ya, pendukung orang lokalnya lah kayak begitu. Siap. Jadi memang cukup banyak terlibat di beberapa film yang dimunculkan ya teman-teman. Kang Igun luar biasa. Ada satu video juga yang sempat menghebohkan juga, bukan cuma di Serang di Banten, tapi juga bahkan sempat senasional waktu Kang Igun buat video yang ngegoreng pakai minyak panas. Teman-teman cuci muka sama minyak goreng. Cuci muka sama minyak goreng. Mungkin teman-teman yang menyaksikan juga pernah nonton bagaimana ada, kalau Faiz sempat lihat itu bagaimana kayak kesombongan salah satu orang kemudian akhirnya ditampilkan dengan nyuci muka pakai minyak. Waktu konsepnya gimana sih Kang Igun? Itu kan sebenarnya judulnya Jawara di atas langit ada langit. Sebetulnya itu juga tidak niat bikin film ya sebetulnya. Kebetulan saya dari dulu aktif berbagi ilmu ya sama teman-teman pelajar dan mahasiswa. Ketika itu saya ngasih pelatihan film ke mahasiswa IAIN ya dulu. Sekarang kan UIN ya. Nah, mahasiswa IAIN yang kemudian kita bina itu kemudian praktek bikin film. Nah, begitu praktek hasilnya pada saat itu saya bilang nggak jadi karena mindsetnya teman-teman pada saat itu mungkin bikin film tuh dengan peralatan yang lengkap, peralatan yang canggih, ya itu bagus kalau ada gitu kan.
Akhirnya film yang digarap oleh teman-teman di IAIN itu waktu itu syuting di Pulau Tunda kalau nggak salah itu nggak kelar. Kemudian saya bilang ke teman-teman, yuk kita syuting aja dengan kamera seadanya, bahkan tanpa lighting gitu kan. Saya bilang ke teman-teman bahwa ada hal-hal yang paling penting dalam sebuah dunia kreatif, saya pikir industri kreatif adalah konsep. Jadi betul. kalau teknologi gitu, bagaimana gambar itu menjadi bagus, ya kemudian kalau grading stabil itu semua ada alatnya. Kalau ada sarana pendukungnya gitu ya. Tapi konsep itu tidak bisa dilahirkan oleh teknologi. Mesin, betul. Tidak bisa. Konsep itu kita. Kemudian saya juga memang kan punya saya punya cari uangnya di nulis gitu ya. Saya juga nulis skenario film kayak gitu ya untuk FTV dulu ya. Saya kebetulan belajar sama Kang Golagong. Saya belajar sama Kang Golagong di Rumah Dunia. Kemudian belajar sastra juga sama Kang Toto Estradi. Kayak dulu saya juga menjadi aktivis Sanggar Sastra Remaja Indonesia. Jadi dari menulis itu, pengalaman menulis itu ternyata yang tidak bisa dihasilkan oleh teknologi itu bahwa ya konsep. Yes. Nah, jadi bagaimana gitu kita akrab dengan teknologi tapi jangan lupakan literasi. Betul. Kayak gitu. Siap. Referensi harus ada. Gitu. Siap. Jadi yang waktu sempat viral itu artinya itu konsepnya dadakan ya. Konsep enggak dadakan juga, memang sudah ada di bermukim lama di benak saya gitu ya. Saya selalu menyimpan peristiwa unik gitu ya, saya simpan. Ada sekali ada kesempatan saya lahirkan menjadi sebuah karya. Siap. Gitu. Jadi di film itu sebenarnya sederhana ya. Pesan yang disampaikan apa dari film itu? Tadi karena judulnya juga Jawara, di atas langit ada langit. Siap. Jadi ada orang-orang yang sebetulnya hebat tapi dia relatif soft, Yes, dia betul. pesannya gitu ya. Kemudian dalam film itu juga jadi multi tafsir. Jadi dalam artian gini, Jawaranya ternyata bisa jadi bukan si yang tukang todong, tapi Jawara ternyata si tukang gorengan gitu kan. Orang ada yang protes, wah kok Jawara kalah sama tukang gorengan, kok Jawara begitu. Dan kalau saya tidak berusaha menjawab itu, ya biarkan aja itu menjadi tanggapan teman-teman yang menonton film itu. Tetapi juga bisa diartikan bahwa si Jawaranya ya si tukang gorengan itu. Yes, gitu. betul. Siap. Kang Igun, agak sedikit keluar ini dari apa yang kita bahas tentang peluang dan tantangan sinias muda di Provinsi Banten. Kalau kita berbicara Provinsi Banten, ini kan sangat dekat sekali dengan seni tradisional debus ya. Debus sama dengan Banten, Banten sama dengan debus. Seperti apa yang tadi Kang Igun juga buat, itu kan ada kaitannya juga dengan seni tradisional debus gitu kan. Apalagi kalau kita main ke luar daerah Provinsi Banten, misalkan kita main ke Jawa Barat atau Jawa Timur, Jawa Tengah, dari mana? Dari Banten lo bisa debus ya? dari Banten lo bisa debus ya? Kalau Kang Igun melihat seni tradisional debus ini dari kacamata seorang pegiat film di Banten seperti apa sih, Kang Igun? Jadi gini ya, menurut saya bahwa debus itu sebuah karya seni yang memang turun-temurun sejak dulu ada di Banten. Saya pikir ini harus dilestarikan. Yes. Memang pada perjalanannya kayak sepertinya bunyi aja kan ya? Enggak apa-apa. Jadi kita ralat. Jadi gini. Jadi kalau saya salah diralat ya bahwa generasi muda itu pelakunya justru yang tidak terwariskan ke generasi muda gitu intinya ya. Jadi saya pikir ini hal yang baik, itu identitas sebetulnya. Dan identitas bahwa Banten punya debus, saya pikir itu hal yang baik bagi sebuah identitas, saya pikir. Siap, harus dilestarikan. Tinggal bagaimana kita menyikapi sebagai tradisi itu tidak untuk gagah-gagahan ya Kang Igun, tapi bagaimana untuk melestarikan sebuah budaya. Ini Kang Igun kan asli orang Banten. Iya. Lahir di Banten sampai dengan saat ini teman-teman di Banten artinya sudah kebal dong dengan pisau, golok. Bisa kita tes sekarang kan nih Kang Igun? Gimana? Teman-teman kreatif udah nyiapin nih soalnya nih pisau, golok, beling. Mau kita tes sekarang atau nanti dulu? Kita break dulu kayaknya ya. Setelah break Kang Igun perform ya langsung ya untuk kita tes seberapa kebal Kang Igun ya teman-teman. Setelah yang satu ini Faiz akan segera kembali tetap di podcast Lasar Pak. Kita ngopi dulu, cheers dulu Kang Igun. Yoi. Saya lihat itu dulu ya. Siap.
Yes, terima kasih sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Las Harfa, dan Faiz masih bersama dengan Kang Igun, ini pegiat sineas ya, dan juga direktur dari Rolling Action atau PH Rolling Action seperti itu. Kang Igun tadi di segmen pertama sempat ke pending, kira-kira siap atau nggak siap? Wah, itu mah ada yang asli lah. Enggak ya, nggak usah lah ya, soalnya bahaya, masih berdarah ya Kang Igun. Kang Igun, Faiz sebelum ngobrol lebih banyak nih tentang bagaimana tantangan dan juga seperti apa sineas di Banten, ini mau ngasih challenge lagi nih ke Kang Igun ya. Kalau tadi di challenge yang pertama gagal, ini challenge kedua harus berani dan harus diterima. Asli orang Banten harus tahu 5 makanan khas Banten. 1. Sate bandeng. 2. Rabek. 3. Ini apem. 4. Aduh, 4 apa ya? Lupa saya. Harus orang Banten harus tahu 5 makanan khas Banten. Ada jejorong. Jejorong, 1 lagi. 5 ya? Kue gembleng nggak tahu. Kue gembleng. Kue gembleng ya, betul. 5 tempat wisata di Banten. 1. Sawarna. 2. Tanjung Lesung. Kemudian yang besar-besar ya, apa Anyer. Ya, semuanya pantai ya? Ya pantai ya. Terus pantai, ya gitu. gunung juga. Kalau gunung ya yang sekarang tuh Gunung Citorek tuh. Citorek, negeri di atas awan. Satu lagi ya kalau yang besar apa ya yang besar ya? Paling Pulau Pecang. Oke, lulus ya. Asli warga Banten ya teman-teman ya. Kita punya Banten lama juga, wisata religi dan lain sebagainya. Kang Igun, kalau tadi kita berbicara peluang, artinya peluangnya terbuka lebar untuk siapa saja teman-teman yang ingin bergerak di sinema gitu kan, atau di industri kreatif lah ya. Kalau tantangannya Kang Igun seperti apa sih melihat di industri kreatif ini? Jadi saya pikir gini, tantangannya ya, bahwa sekarang gitu ya dengan adanya YouTube ya. Kalau gini, dulu kan ada istilahnya kepakaran ya, kepakaran orang yang menekuni dunia seperti itu kan orang-orang yang memang jadi gini, dulu ketika kita bikin karya misalkan nulis aja, nulis itu harus masuk dulu ke majalah tertentu, baru bisa dikatakan ada redakturnya gitu kan. Kemudian film juga kan kita kalau skenario juga masuk ke PH tertentu, PH besar gitu ya kan, kayak Star Vision, kemudian Cinemark dan lain-lain lah gitu ya. Kemudian filmnya tayang di TV, di bioskop dan lain-lain gitu. Sekarang itu kan YouTube dengan mudah sehingga semua orang bisa memasuki itu. Di sisi lain itu bagus, tapi di sisi lain juga memang kita gitu ya yang memang sudah berkecimpung lama di dunia itu pun kadang-kadang juga kalah jauh tertinggal. Akhirnya kadang-kadang saya strateginya gimana ya ke orang yang baru kemarin menekuni dunia ini aja sudah viewernya udah banyak ya, kemudian subscribe-nya udah banyak. Itu jadi tantangan ya. Jadi artinya bahwa dan itu tidak mudah gitu kan. Bahkan orang-orang yang memang expert di bidang misalkan di bidang sastra, di bidang film kayak gitu, ketika dia memasuki dunia YouTube itu juga kadang-kadang kalah sama hal yang baru. Itu juga tantangan tersendiri saya pikir bagi kita semua ya, bagi orang-orang seperti saya. Dan itu artinya bahwa kita harus terus belajar gitu. Karena bukan berarti kita yang sudah lama menekuni dunia itu ya. Saya tahun 2008 itu kan nulis skenario ya, FTV gitu kan, dan tayang di beberapa stasiun TV swasta gitu. Waktu itu saya di-hire sama Kang Golagong untuk ikut terlibat di garapan FTV PH-nya Cinemark. Tapi ternyata saya menekuni hal-hal seperti itu yang udah lama gitu. Kemudian ketika sekarang melihat begitu YouTube menjanjikan, tapi ternyata saya tidak semudah itu gitu. Kadang-kadang kalah sama orang-orang yang baru-baru. Yes. Artinya kalau dulu tuh mungkin saringannya rapat ya, Kang Igunnya rapat banget. Jadi yang turun ke bawah airnya itu benar-benar air saringan banget gitu. Kalau sekarang mungkin saringannya agak renggang ya. Jadi siapapun bisa masuk gitu ya, selagi dia mempunyai bakat dan juga kemampuan, dan mungkin kalau kata Bang Paji mah agak sedikit berbeda ya kalau ingin terlihat seperti itu. Kang Igun, artinya ini memiliki ini peluang untuk semua orang untuk bisa berkarya gitu kan, apalagi dengan hadirnya YouTube gitu kan. Tapi pertanyaan Faiz berikutnya, Kang Igun, dari semua yang sudah Kang Igun dapatkan saat ini, mungkin kan sudah banyak sekali
membuat film, FTV, layar lebar dan lain sebagainya. Ada nggak sih sampai sekarang yang mimpinya belum kesampaian nih seorang Igun pribadi? Kalau layar lebar kan saya cuma terlibat jadi kru ya, Yes. Kru gitu kan, kemudian itu diproduksi gitu, ikut terlibat di situ. Tetapi harapan saya justru bahwa saya ke depan bisa bikin film layar lebar yang memang itu film yang kemudian tentu saja yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan bahkan saya berpikir berharap ya memimpikan film Jawara itu dibuat menjadi film layar lebar gitu dengan durasi ya 2 jam kayak begitu, dengan garapan yang serius, tapi film itu membuat unsur-unsur jenaka gitu ya, komedi, dan kemudian ada unsur budaya Bantennya, tentu tradisinya, dan juga film itu juga tentu ada pesan moral. Saya ingin gitu bahwa film saya pikir bukan sekedar bagi saya walaupun sah-sah saja gitu, bikin film niatnya apapun sah-sah saja, tapi saya pikir saya selalu tertarik ketika film itu dibuat ada pesan di balik itu, sehingga ketika kita nonton, selesai nonton tuh ada ngeh gitu, oh iya ya gitu. Yes. Harapan saya sih kelak film Jawara itu menjadi film layar lebar gitu. Amin. Kan, dan itu bisa diterima gitu oleh masyarakat, syutingnya di daerah Banten kayak gitu. Dan saya juga sedang mencoba riset ceritanya biar menjadi film lebar, kemudian lagi mencoba menuliskannya dulu gitu, walaupun jadinya entah kapan, tapi saya pikir saya minta doanya dari Kang Faiz dan teman-teman yang di ini gitu. Siap, amin ya, semoga film yang, karena memang film Jawara itu viral banget, durasinya pendek sayang ya. Kalau viral durasinya 2 jam itu dahsyat, itu artinya 2 jam orang pantang tuh ya Kang Igunnya. Jadi memang teman-teman semoga apa yang tadi Kang Igun sampaikan juga bisa segera terwujud ya. Amin. Kang Igun, di tengah kesibukan yang luar biasa gitu kan, Kang Igun kan membuat film, kemudian juga produksi juga. Ini kalau Faiz lihat aktivitasnya juga sering banget ke sekolah-sekolah ngajar gitu kan, ngasih seminar dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan melalui Kang Igun dari datang dari satu sekolah ke sekolah yang lain? Saya sebenarnya ingin ya meracuni generasi muda gitu, bahwasanya tentu saja hal yang positif ya. Saya ada ngasih racun yang positif bahwa sekarang itu kan kalau kita mau jujur melihat peluang kerja dalam artian kita bekerja di sebuah tempat itu kan sebetulnya sangat sedikit ya. Setiap tahun jumlah orang lulus sama ketersediaan lapangan kerja itu kan juga tidak pernah berimbang gitu. Maka kalau kemudian mindset kita mencari kerja terus, itu kita harus siap-siap juga menelan pahit bahwa kita akan menjadi pengangguran. Walaupun kita ingin bekerja di suatu tempat di lembaga bonafide atau menjadi pegawai negeri, itu tentu saja hal yang tidak salah gitu. Tapi ketika semua berpikirnya begitu, itu kan juga tidak menjadi semakin sempit peluang itu. Jadi saya ingin mengabarkan seperti yang menginformasikan kepada generasi muda, terutama anak-anak pelajar dan mahasiswa yang saya sering diundang gitu ya untuk kasih materi, bahwa ada ruang-ruang kreatif yang bisa kita masuki, dan itu peluangnya sangat terbuka gitu. Ada teman-teman saya yang masih eksis nulis skenario misalkan. Kadang-kadang mereka juga kekurangan tenaga kreatif untuk garap misalkan film yang stripping gitu ya gitu kan. Film yang terus berkelanjutan kayak sinetron atau FTV yang segera harus jadi kayak gitu. Itu sering kali juga kekurangan tenaga itu. Jadi kan menjadi sebuah ironis, di sisi lain ada wadah-wadah kreatif ya yang justru menghasilkan juga, tapi tidak terisi terisi penuh, sementara ada generasi muda yang berjubel untuk antri untuk mendapatkan pekerjaan yang sebetulnya juga pekerjaan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan seringkali juga kita dengar ya bahwa orang pengen kerja katanya harus nyogok 3 juta, 7 juta dan seterusnya gitu. Bagi saya itu memprihatinkan. Maka saya pikir kita bukan jangan kemudian kita hanya menjadi seseorang yang lulus sekolah dengan sebuah ijazah, tetapi saya pikir kita harus tumbuh menjadi orang-orang yang kemudian berilmu gitu. Ya silakan ilmunya di bidang apapun, expert lah di sana, sehingga itu akan menuntun kita, memudahkan kita untuk menapaki kehidupan yang sangat pelik ini. Gitu. Siap. Jadi memang itu yang ingin Kang Igun sampaikan teman-temannya kepada adik-adik baik di sekolah maupun di kampus gitu ya, bahwasanya memang pekerjaan tidak melulu yang mereka bayangkan gitu kan, tapi memang ada sisi lain yang memang ini peluangnya masih terbuka lebar untuk siapa saja, dan
sekecil apapun profesi, kalau kita yang punya, kita adalah bos ya. Iya. Kalau kata Bob Sadino ya, sebesar apapun perusahaan, kalau kita karyawan tetap kita anak buah. Kang Igun, artinya dari apa yang Kang Igun sampaikan tadi, artinya dari awal banyak keluarga yang support, tentu orang tua, saudara, kakak mungkin atau adik gitu kan, support dengan apa yang Kang Igun lakukan sampai dengan saat ini. Tapi pertanyaan Faiz berikutnya, ada nggak sih Kang Igun sampai dengan saat ini nih orang-orang yang istilahnya kalau teman-teman artis tuh nyebutnya haters ya, orang-orang yang nggak suka gitu dengan aktivitas Kang Igun, kemudian nge-DM atau nge-WA, apaan sih kayak gitu, mending kerja yang bener. Kalau sekarang enggak ya, tapi dulu waktu masih saya mungkin sekitar belasan tahun ya gitu kan, itu juga kan pada saat itu kan industri kreatif gaungnya tidak besar ya gitu. Saya itu kan dari usia 14 tahun tuh udah senang nulis. Jadi pakai mesin tik, bikin cerita kayak gitu kan, bikin lirik lagu, pokoknya ngarang lah intinya kayak gitu. Sempat Kemudian punya band ya? Faiz masih inget banget nama bandnya Kang Igun. apa namanya? Lanjut. Kemudian apa namanya? Ada yang bilang katanya ngapain sih katanya. Saya kan dulu seneng nulis kayak gitu kan. Ada yang bilang lah dari saudara-saudara gitu bahwa ngapain sih kayak begitu, dapat apa nanti kamu gimana katanya dapat nyari uang dengan kayak begitu. Bahkan waktu saya dulu dari kecil suka nulis itu ya, nulis puisi, nulis cerpen gitu kan. Itu kadang-kadang kalau sebelum punya mesin tik juga udah ditulis tangan gitu ya, banyak berhalaman-halaman. Saya juga sendiri sebenarnya nggak tahu bahwa apakah saya akan dapat uang dari sini, dapat penghidupan dari sini gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu gitu kan, kemudian saya bertemu dengan Kang Golagong, bertemu dengan Rumah Dunia, lebih terbuka lah wawasannya untuk dunia menulis gitu kan. Saya yang sudah punya minat tinggi ke situ, akhirnya lebih terarah lagi menulis. Kemudian akhirnya mulai dapat uang dari, kemudian saya pernah menjadi penulis majalah Aneka Yes pada saat itu kan. Jadi majalah Aneka Yes itu sebuah majalah remaja yang distribusikan ke seluruh Indonesia, yang isinya ya infotainment dan juga ada kolom cerpen gitu. Saya menulis di situ 1 tahun untuk cerpen kayak gitu. Isi terus lumayan tuh dapat honor gitu. Akhirnya berkembang ke media-media lain gitu kan, terus berkembang. Dan kemudian akhirnya mulai bikin naskah-naskah tadi FTV ya, yang tadi cuma dapat uangnya ratusan ribu, tiba-tiba jadi dapat jutaan gitu kan. Wah, pada saat itu luar biasa gitu. Wah, dapat duit honor, nerima gitu kan, honor 3 juta, 4 juta gitu ya dari nulis kan dulu itu ya. Wah, luar biasa gitu. Berkembang akhirnya sampai jadi sekarang saya nulis juga untuk naskah dokumenter gitu, dan produksi dokumenter juga, dan kadang-kadang tayang di beberapa TV lokal dan nasional kayak gitu. Ya perjalanan akhirnya mengalir. Jadi intinya saya pikir bahwa ilmu itu tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Walaupun kalau di review ke belakang saya pun dulu nggak tahu kalau saya ternyata kehidupan saya justru sekarang gitu dapat uangnya gitu, bahasa kasarnya dari situ gitu, dari nulis, Jadi, dari ngarang kayak gitu. Siap. Jadi kalau pertanyaan Faiz tadi, kalau sekarang udah nggak ada ya. Tapi kalau dulu tuh sempet tuh ya. Sempet ada kata-kata paling pedes tuh apa sih dulu Kang Igun? Masih inget nggak sampai sekarang? Nggak harus disebut siapa yang ngomong, tapi kata-katanya masih inget. Sering sih dulu kayak saya misalkan, saya kan kecil tuh sering bikin puisi, nyoret kayak gitu. Karena dulu saya bingung gitu ya, ingin minta pendapat siapa. Minta tuh pendapat sama yang jauh lebih tua. Saya minta ditanggapi. Kebetulan dia juga senang baca buku gitu. Tiba-tiba dibaca udah direcek, dia buang apa sih kayak gini gitu. Itu satu pernah. Kemudian ya tadi pernah juga ketika saya mulai pertama kali belajar skenario film, nulis skenario film, ya dicibir gitu. Wih katanya, bisa nulis katanya gitu. Jadi akhirnya saya pikir bahwa ternyata segala sesuatu itu mungkin aja gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi ya saya pikir kita hidup jangan terbawa angin cibiran orang. Kalau kemudian kita ngikutin cibiran orang, ya kita nggak akan menjadi apa-apa. Siap, gitu kan. Siap. Kang Igun, artinya untuk sosok Igun yang sekarang, artinya kan pasti ada salah satu orang yang memang menjadi bukan idola istilahnya, apa ya, seseorang yang memang Kang Igun lihat gitu, adalah sosok orang yang menginspirasi lah seperti itu. Sampai dengan saat ini siapa sosok tersebut Kang Igun yang membuat Kang Igun sampai dengan saat ini? Kalau sebetulnya kalau menginspirasi ya, kalau gini, pada dasarnya saya suka dengar musik ya, kemudian suka sama sastra, sama film kan dari dulu kayak gitu. Tapi saya punya misalkan idola orang yang kemudian menjadi panutan saya dalam falsafah hidup saya gitu, itu kan hal yang beda ya.
Kalau fans sih saya kalau senang sama lirik-lirik lagu Iwan Fals kayak gitu ya. Siap. Saya suka sama lirik-lirik lagu Iwan Fals yang saya pikir keren kayak gitu. Ya kalau novel ya banyak ya, novelis ya. Suka, dan saya juga sama pembaca Balada Siroy juga, karya Mas Gong. Saya juga suka sama novel karya Pramudia Natatu, Revisi Lado gitu kan. Banyak lah gitu, banyak. Ini beberapa kali Kang Igun luar biasa menyebut Mas Gong ya, karena Mas Gong juga sekarang adalah Duta Baca Indonesia ya, yang sebelumnya adalah Najwa Shihab ya. Tentu sangat dekat sekali dengan Mas Gong atau Kang Golagong. Kalau Kang Golagong itu seperti apa sih? Sosok yang seperti apa sih menurut Kang Igun? Nah itu juga Kang Golagong itu orang yang saya pikir inspiratif ya, artinya bahwa dia mendedikasikan dirinya untuk dunia dunia literasi ya. Saya pikir bagaimana seriusnya dia menekuni itu sehingga akhirnya di jalan hidupnya juga mudah karena itu gitu saya pikirin. Dan saya juga melihat bukan hanya ya, artinya gini, inspirasi saya banyak ya, di kehidupan nyata kita banyak orang-orang yang berhasil ya, yang ternyata karena bisa orang berhasil karena memang dia sungguh-sungguh gitu. Siap. Jadi saya pikir tekuni aja apa yang kita suka. Yes, tekuni apa yang kita suka, insya Allah itu nanti akan mendatangkan yang positif tentunya untuk kita. Terlebih kita melakukannya dari hati, insya Allah akan sampai ke teman-teman juga dari hati gitu. Kang Igun, sekarang lagi sibuk apa nih? Proyekan apa nih? Kadang-kadang aja sekarang paling ya bikin dokumenter kayak gitu. Jadi pesanan lah ya untuk ya tayang di TV-TV lah. Yes. Bisa baik lokal pun nasional gitu kan. Jadi ya paling sekali-kali bikin film pendek kayak gitu. Ya intinya di dunia kreatif lah kayak gitu. Ini dari perjalanan waktu yang sudah Kang Igun lalui ya, menjadi penulis di majalah, penulis skenario di TV, gitu. Banyaklah teman-teman. Pernah punya momen yang lucu, menarik, atau sesuai dilupakan nggak Kang Igun sampai dengan saat ini? Waktu itu lagi ngapain? Misalkan lagi syuting, kenapa? Atau semuanya menarik Kang Igun? Jadi yang luar biasa banget apa ya? Nggak ada sih, tapi yang jelas bahwa ya semua itu pasti ada warnanya ya. Yes. Ya pernah juga syuting di satu lokasi, kemudian ya kita diganggu gitu ya, gitu kan? Ya, diganggu. Ya biasalah gitu orang-orang sekitarnya yang dikira Faiz gitu, diganggu sama makhluk tak kasat mata gitu. Jadi saya pikir hal-hal itu hal yang biasa sih saya pikir gitu. Jadi ya nikmati aja sih, karena kalau saya berpikirnya kan bahwa ya segala sesuatu kan ada resikonya gitu. Jadi ya nikmati saja. Jadi tidak membekas yang luar biasa sih sebenarnya. Siap. Jadi memang semuanya dilakukan dengan penuh keikhlasan, enjoy, menikmati proses ya, Igunnya. Ditambah lagi memang orang tua saya tidak pernah membebani saya dari sejak dulu, sejak saya kecil untuk menjadi apapun. Yes. Orang tua saya cuma bilang bahwa kamu yang penting jadi orang baik. Jadi ketika itu pesannya, ya saya melakukan sesuka saya apapun, profesi apapun gitu kan. Selama saya tetap menjadi orang baik dalam artian tidak merugikan orang lain, kemudian tidak kriminal, yang penting kan itu sebetulnya. Betul siap. Jadi Igun kamu harus jadi PNS enggak ya? Enggak, ada bebas gitu. Siap Kang Igun, pesan dong untuk teman-teman generasi muda terutama yang saat ini memiliki mimpi apapun itu, mimpi tidak harus di industri kreatif, agar tetap semangat tentunya dalam mengejar mimpi dan juga cita-citanya Kang Igun. Oke. Jadi kalau saya sih ingin menguatkan teman-teman bahwa menggapai satu impian itu jalannya ya terjal dan berliku, tidak mudah. Segala sesuatu yang kita inginkan itu tidak mudah sebetulnya untuk kita wujudkan. Tetapi saya pikir itu janganlah dijadikan persoalan. Jadi hidup itu nikmati prosesnya. Jadi hasil lupakan, karena proses itu urusan kita, tapi hasil urusan Tuhan. Jadi kita harus membagi porsinya gitu. Porsi kita adalah belajar dan berusaha begitu kan, sedangkan berhasil itu porsi Tuhan. Sehingga maka kita harus menjadi orang yang kemudian menekuni saja prosesnya dengan baik, berusaha nikmati gimana akhirnya. Ya saya pikir jangan terlalu dipikirkan. Siap, nikmati prosesnya, karena urusan kita adalah bagaimana proses itu berjalan dengan lancar. Urusan hasil biarlah Tuhan yang menentukan, karena bukan urusan kita itu. Tugas kita berusaha dan berusaha. Terima kasih Kang Igun sudah hadir di podcast Lasarva. Faiz pamit teman-teman ya. Semoga apa yang tadi disampaikan Kang Igun ingin menginspirasi untuk kita semua untuk tetap berusaha menjalankan sesuatu dengan ikhlas dan penuh kesungguhannya. Kang Igun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngopi Kang Igun. Cheers dulu. Wih, nah ya. Kenceng apa deh? Bismillahirrahmanirrahim.